Kita lanjut pasal yang ke-24. Adab etika menolongi akan orang yang dapat kesusahan kebakaran. Ada musibah. Bermula patut atas kita bahwa menolongi sekalipun bukan tetangga. Artinya bukan tetangga banget nih. Tahu seberang rumah umpama ada musibah, koslet atau kompor meleduk umpama kebakaran. Jangan ngeles, bukan tetangga gue ini, ngapain gue bantuin? Enggak boleh, jangan. Kan Bu, yang namanya api kan nggak pandang rumah. Apalagi kalau model rumah dulu, triplek, kayu, udah makanan api. Itu api ketiup angin kemana dia berhembus, ya di situ kena kemakan sama api. Jadi jangan gara-gara ngeles, bukan tetangga saya. Makanya lihat kalau umpama, nauzubillah min dzalik, satu tempat ada peristiwa kebakaran. Kira-kira jangankan yang dekat, yang lumayan agak jauh aja merasa khawatir nggak Bu? Khawatir, takut apa? Takut berhembus angin kena. Nah itu. Jadi saling tolong menolong, maksudnya begitu. Ya, cuman Bu, yang aneh nih Bu zaman sekarang. Kenapa? Ada kebakaran, bukan lagi fokus nolongin. Ada kebakaran nih Bu, coba lihat yang pernah dikerjain apaan? Udah kayak wartawan lagunya. Ya boleh aja, cuman jadi kebanyakan nonton, ya, bukan segera saling bantu membantu. Sekalipun bukan tetangga atau bukan bangsa. Wah, orang bule ini bukan orang kita, orang Indonesia, sentimen dong. Dia kata WNA, warga negara asing, bukan sebangsa sama kita, setanah air. Bukan WNI, bukan warga negara Indonesia, tetap kita bantu juga, kita tolong. Cuman kalau nolong orang, betul-betul nolong. Jangan giliran ada kebakaran Bu, kadang-kadang mencari kesempatan dalam kesempitan. Alasannya apa? Bilangnya mau nolong, ya kan? Akhirnya apa? Bantuin, kulkasnya keluarin, TV-nya keluarin. Ada yang teriak, Pak mau dibawa kemana? Saya amanin dulu rumah saya, biar aman. Tapi begitu kebakaran selesai, kulkasnya kemana? Pindah tempat. Nauzubillah min dzalik. Jangan. Atau bukan bangsa, sebab itu sekalian anak negeri atau umpama beda suku, ya jangan. Yang kebakaran orang Batak ini umpama yang ngomong orang Jawa, ngapain gue bantu orang Batak? Jangan egois, sama-sama anak bangsa. Justru beda-beda suku inilah kesempatan buat kita saling apa? Saling bantu membantu, tolong menolong. Sebab itu sekalian anak negeri yang ada di dalam satu negeri, maka patut bertolong-tolongan satu sama lain. Maka sebagaimanapun kita suka ditolongi, kita lagi kesusahan. Kalau ada yang bantu, ada yang nolongin kita, kira-kira kita senang nggak? Senang. Begitulah orang lain. Di saat mereka tertimpa musibah, ada bencana, datang bala bantuan, kita nolongin, pasti hati mereka senang girang. Alhamdulillah, makasih Pak atas bantuannya. Ibu, makasih Bu ya, udah bantu bikin dapur dadakan. Namanya musibah, ya kan? Borok-borok mikirin makan, tapi kan dia butuh makan. Yang dipikirin apa? Ya besok tidur di mana nih, rumahnya kebakar. Nah, minimal apa? Kasih bantuan kepada mereka. Namanya kena musibah, habis pakaiannya ludes, tinggal yang ada di badan doang. Lah dia mau nyalin bagaimana? Nah,
Umpama kita nih ada simpanan baju yang sekiranya masih bagus, namun sekiranya udah nggak kepake, manfaati. Andai kata ibu pun mau ngasih yang apa sekiranya masih lebih bagus lagi, ya. Ketimbang itu artinya apa? Baju udah nggak kepake umpama, apalagi udah jarang ibu umpama jarang pakai, ya. Nah, biar manfaat buat orang tuh. Ada kena musibah umpama, jadi manfaat bisa dipakai. Maka dari itu jikalau ada kebakaran di satu tempat, maka segera kita datang menolongi untuk apa? Mematikan api dengan sekedar kuasa kita ya semampunya. Tapi juga jangan sok jadi pahlawan. Udah tahu kebakaran, api berkobar dalam rumah, sok jadi pahlawan, lompat masuk ke dalam, bisa masuk nggak bisa? Kehalang api, namanya cari mati, jangan. Itu ada bagian tersendiri tuh. Hubungin segera pemadam kebakaran. Itu namanya Bu bentuk ikhtiar kita. Tapi juga jangan lupakan, kita diajarin Bu, andai kata Bu, namanya musibah kan macam-macam. Bisa kebakaran, bisa banjir, bisa gempa, macam-macam. Tapi ada ilmu yang diajar oleh guru-guru kita. Contoh-contoh. Itu diajarkan jika ada terjadi kebakaran, selain hubungi segera pemadam kebakaran, orang yang ngerti ilmu kemana? Andai kata dekat situ ada masjid, ada musola, pinjem mic-nya, ngapain? Azan di dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Emang kalau orang yang kagak ngerti, di masjid ngaco, baru jam 10 udah azan, zuhur ntar jam 12. Tapi kalau orang yang paham, nggak mungkin dong jam 10 azan zuhur, betul nggak Bu? Itu azan supaya apa? Sebagai bentuk pertolongan, minta tolong sama Allah supaya apinya padam. Tuh. Katanya api itu ciptaan Allah bukan? Makhluk Allah kan? Nah, api itu Bu takut kalau dengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustadz kalau umpama langsung di lokasi dia azan, ya boleh, tapi tetap jaga jarak yang sekiranya aman. Jarak radius setengah kilo, umpama 500 meter kebakaran, dan dia azan. Azan aja dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman yang repot orang lagi azan tujuannya baik, malah yang azan dibilang bego, kan kurang ajar. Bego azan, kebakaran masa azan. Orang azan bagus dibilang bego. Yang bego yang ngomong bego. Kebakaran. Ada hujan, apa namanya itu yang kenceng anginnya. Hujan badai. Itu Bu sama si kecil, maaf, saya saksikan sendiri. Saya punya ayah, punya orang tua naik. Kalau dulu kan belum ada tangga Bu. Loteng. Naik atas, saya masih kecil, saya penasaran, saya lihatin di bawah. Emang saya itu hujan, anginnya kenceng Bu. Ayah saya naik ke atas, saya lihatin ngapain ayah saya? Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bener Bu, alhamdulillah, kelar azan, agak redaan langsung. Tuh, jadi mintanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada kebakaran, panas, ya kan? Ibu nanya nih, Ustaz, kenapa Bu? Itu kan buat musibah Ustaz ya. Ada bala kebakaran, kebanjiran, ada angin, azab, betul. Kalau punya suami susah diatur gimana Ustaz? Ibu mau azanin. Apalagi mulai suami ibu yang susah bangun subuh. Ibu dibangun nih, bisikin aja kuping laki ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Paling laki ibu mendusin, apa-apa Bu diazanin. Nggak apa-apa, biar ingat mati. Ya Allah,
Mestinya laki yang bangunin bini biar sholat subuh. Ini kadang-kadang bininya bagus, lakinya kebluk, tau kebluk. Jangan dong, harusnya suami kasih contoh sama bini. Bu, bangun bu, jam 4. Lagi sekarang, subuh makin maju. 4:30 kurang 3. Bangun jam 4 aja udah mepet waktunya. Kamar mandi dulu, belum wudhu. Kalau masih senggangan, syukur-syukur keburu. Sebelum azan 2 rakaat, ya bisa disebut tahajud. Lumayan. Ibu perempuan sholat di rumah, kedengeran dari rumah suara azan masjid musola. Kelar suara azan, udah ibu di standby pakai mukena di atas sejadah ngadep kiblat. Habis azan, sholat dulu 2 rakaat, sholat sunat fajar. Rak'atayil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat fajar yang dikerjakan habis azan subuh sebelum sholat subuh. Jadi istilahnya apa? Sholat qobliyah. Tapi ibu niatinnya jangan qobliyah. Kalau niatnya disebut subuh, sholli sunnatas subhi rak'ataini qobliyatan. Gak usah. Cukup usolli sunnatas subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Emang kenapa Ustaz? Kan itu qobliyah. Posisi lokasinya betul ada di sebelum sholat subuh. Tapi nggak disebut qobliyah karena habis subuh ada ba'diyah nggak? Nggak ada, jadi nggak ada pasangannya. Makanya ibu bisa niat usolli sunnatas subhi rak'ataini, atau ibu niat usolli sunnatal fajri rak'ataini, sama dia juga gitu. Karena dalam hadisnya Nabi sebutin rak'atayil fajri itu bu khairun, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia ini ibarat bola. Ibu kalau lihat laki ibu lagi yang hobi nonton bola atau lihat, kan kalau main sepak bola bagaimana ya bu? Bola jauh kan dikejar bu ya, sama pemain rebutan bola. Begitu bola udah dapat, bolanya diapain? Ditendang. Kan mental jauh bu ya. Begitu bola mental jauh, dikejar lagi nggak? Kejar. Udah dapat, tendang lagi. Sesekali ambil bola. Ibu tahu nggak black? Tahu black? Di black diapain? Di black, belah, potong. Itu bola isinya apaan? Nggak ada apa-apaan kan? Itulah gambaran dunia. Orang capek ngoyok 24 jam kejar-kejar dunia. Dunia itu nol, nggak ada apa-apaannya. Jadi artinya Nabi ingetin kita supaya kita hidup di dunia berkah ini, jangan tinggal 2 rakaat sunat fajar. Sebab Nabi bilang khairun, sholat sunat 2 rakaat yang ibu kerjakan sebelum sholat subuh, namanya sholat sunat fajar, ya. Itu lebih baik fadilahnya ketimbang dunia dan seisinya. Artinya kalau ibu sudah rutin kerjaan sholat sunat fajar 2 rakaat, istilahnya dunia kecil, ada apa-apanya. Nah, ibu jadi nggak perlu khawatir lagi sama dunia. Bukan ibu lagi yang kejar dunia, dunia yang akan ngejar-ngejar ibu. Itu kalau yang paham. Makanya semacam ibu ini nutut ilmu. Ini ibu kalau ngaji bukan ibu cuma dapat ilmu, bukan cuma dosa jadi dirontokin, tapi talibul ilmi takaffalallahu anhu rizqa. Para pencari ilmu, penuntut ilmu, Allah sudah kasih jaminan akan rezekinya buat orang tersebut. Kalau rezeki yang tiap harinya mah udah pasti. Tapi buat yang nuntut ilmu, tuh lihat anak-anak bu yang pesantren, yang di ngaji di madrasah, ya kan, yang pada ngaji di masjid musola suami ibu. Itu ternyata diantara yang menjadikan apa? Jadi tambah murah rezekinya, tambah ngalir lancar. Karena sudah ada jaminan dari Allah. Takaffalallahu anhu ar-rizqa. Allah telah menjamin bagi orang yang nuntut ilmu akan rezekinya. Jadi kamu kalau buat hitung-hitungan, hari gini nih, Sabtu nih, ya kan? Apalagi cuaca mendung begini, enaknya ngapain bu? Hah? Tidur. Mata ustadznya sepet-sepet nih. Dari subuh dibangun tadi ngajar, belum sempat istirahat. Tapi satu, namanya ngaji wajib nggak? Wajib, mau nggak mau. Ya,
tapi nanti ada kebahagiaan tersendiri. Jadi bu, bahagia itu bukan tatkala kita pegang duit, bukan. Ya memang ibu nih dikasih duit, girang nggak? Siapa sih girang? Mau laki mau perempuan namanya manusia, selama dia pegang duit pasti girang, senang. Tapi enggak jadi patokan. Ada nggak orang kaya banyak duit, cuman apa namanya penyakitan, ada nggak? Duitnya banyak tapi pusing melulu, nggak pernah tentram hidupnya. Nah, disitulah rahasianya apa? Supaya kita hidup tentram, bu, yang namanya rezeki duit nggak harus banyak. Kita minta sama Allah yang penting ada. Ibu mau belanja baju duitnya, mau jalan-jalan duitnya, kelayapan duitnya, nggak penting banyak, yang penting nah itu. Nah, adanya rezeki itu dari Allah, mintanya sama Allah dengan cara diantaranya apa? Hadir ngaji begini. Ibu sebagai istri betul udah ditanggung sama suami, dinafkahi. Tapi ibu juga berhak minta izin sama suami. Ayah, abang, suami, saya izin dong seminggu sekali mau ngaji bang. Saya kan udah urusin abang nih rumah tangga, udah ngurusin anak, udah cuciin baju abang. Kasih bang kesempatan ngaji bang seminggu sekali aja. Kalau laki yang paham, bu, jangankan seminggu sekali, ada pengajian ibu-ibu tiap hari ibu mau ngaji, silakan, abang dukung, suami dukung, ayah dukung. Nah itu suami yang benar. Jadi bentuk suami sayang sama bini begitu. Tapi ibu juga kalau udah dikasih izin, izinnya kan ngaji. Kelar ngaji ya pulang, jangan mampir ke mall. Ke mall. Kalaupun emang sekalian mau mampir, ngomong, bang, izin sekalian ya. Kan tadi udah bilang, iya, saya kan bilangnya izin mau ngaji. Ya udah ngaji sana. Enggak bang, biasa ngaji kelar jam 11. Suka nanggung bang, nanggung apa? Saya izin bentaran ya, cari angin mau makan di luar. Kata laki, tega makan dirian, laki nggak diajak. Ya udah kasih kesempatan ya. Nah itulah, jadi kalau ada kebakaran di satu tempat, segera kita datang menolongi, mematikan api dengan sekedar kuasa kita. Dan juga wajib menolongi, memelihara segala barang jika tiada yang memeliharakannya. Dan saya bilang, jadi kita merasa ikut andil, punya tanggung jawab. Apalagi seumpama, maaf, kita kenal banget tetangga kita nih, ya kan, kena musibah, umpama kebakaran, nauzubillah, kita bantu, kita selamatin barang-barangnya. Demi apa? Jangan sampai akhirnya diselamatin oleh orang yang tak bertanggung jawab. Nah itu, supaya apa? Supaya meringankan. Maka jangan punya datang hanya buat menonton api saja. Nah kan begitu orang sekarang. Ada kebakaran, nggak lama rame nggak? Rame. Rame yang bantuin apa yang nonton? Jadi kebakaran bukan buat tontonan. Segera ya saling bantu membantu, bahu membahu. Memang ada pemadam kebakaran, saling bantu. Di antaranya apa? Udah tahu ada kebakaran nih, ya kan? Kasih, sekiranya nanti mobil pemadam kebakaran kan gede bu, jalan nih, wing 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 wing, minggir, ada kendaraan singkirin. Termasuk apa? Itulah di antara hikmahnya, kalau jalan mulus, enggak ada gajlukan, minimal apa? Lebih memudahkan. Coba sekarang ada musibah kebakaran, telepon Belanwir, pemadam kebakaran, masuk kampung-kampung. Di kampung kebanyakan gajlukan. Tahu gajlukan? Apaan? Jadi bilang tidur nggak bangun-bangun ntar. Tanggul, tahu tanggul? Kalau emang mau bikin tanggul, apalagi jangan kampung begini, bikin tapi yang landai saja, sekedarnya aja. Bikin tanggul kayak balas dendam bu, kayak guling, tahu guling muncul. Dia lupa punya bini, lagi hamil muda, baru 2-3 bulan, boncengin motor, terburu-buru, sampai terbang bininya, buang. La haula wala quwata billah.
Ujung-ujungnya maaf, akhirnya apa? Rugi sendiri, keguguran. Nah, jika bikin sedang aja landai, kasih zebra cross hitam putih penanda, begitu. Nanti di saat ada kebakaran, itu belanwir juga jadi mudah jalannya. Nah, kalau umpama gajukan tinggi, kan repot tuh mobil gede, burak. Jangan. Jadi pikirin dulu, bukan gitu Ustaz. Kadang-kadang di sini suka pada ngebut motor. Biar kata motor ada ngebut, tapi satu sisi juga jangan menghalangi orang yang kagak ngebut. Orang juga ngebut, tegur yang ngebut, jangan salahin jalannya. Pak, pelan-pelan Pak, banyak anak-anak umpama. Kalaupun emang butuh kasih tanggul gajukan sebagai penanda, kita pun bisa biar adil juga bikinnya yang landai. Kalau orang akannya sehat normal, dari jauh kelihatan, makanya dikasih cat hitam putih zebra cross. Dari jauh orang lihat, ada tanggul, otomatis kan dia berhenti Bu, pelan. Nah, tapi kalau orang yang memang udah wataknya nggak paham, susah. Tanggul udah tinggi nih Bu, emang dasar Bu, kayak orang kebelet, naik motor tetap aja, gujrak. Nah, berarti memang wataknya tuh orang nggak beres. Terburu-buru, nggak bagus, nggak baik, ya. Nah, jadi begitu. Jadi artinya apa? Jangan buat jadi bahan tontonan saja kalau ada kebakaran. Bukan itu yang dituju. Kalau ada kebakaran, saling tolong menolong, bahu membahu untuk segera memadamkan, mematikan api tersebut. Ya sebiasa-bisanya, ya. Adapun kelancangan mengambil satu barang, kan tadi Bu ngelesnya alasannya apa? Diamanin barang orang tuh, kulkasnya diamanin, sampai motor-motornya diamanin. Sini Pak, saya bantu, saya amanin dulu. Ternyata diamanin bener-bener aman, saking amannya kagak ada. Itu namanya lancang tuh. Mengambil satu barang, maka yaitu durhaka besar. Jadi sama juga apaan tuh? Nyari kesempatan dalam kesempitan. Orang lagi tertimpa musibah, ibarat pepatah, sudah jatuh tertimpa apaan? Tangga besi. Iya, orang kebakaran, kena musibah, dicari manfaat, ya kan? Rumahnya kebakar, motornya diembat juga, TV-nya diembat juga, kulkasnya hilang juga. Jangan kesian orang. Sekalipun hak lain-lain bangsa, atau saya bilang, bukan satu suku ini sama saya, dia orang lain kok sukunya, udah halal ambil, main halal aja. Haknya orang nggak boleh, zolim namanya tuh. Maka yaitu tiada harus, artinya perbuatan itu tiada boleh pada agama sekali-kali, ya, sangat-sangat dilarang oleh agama akan mengambil satu daripada itu jua. Namanya maling. As-sariqu was-sariqatu, pencuri laki, pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Tuh hukum Islam begitu. Yang nggak ngerti, Islam kejam. Maaf, Islam bukan kejam, tapi Islam tegas. Kalau umpama sudah ada kejadian begitu, bahkan disuruh tonton Bu oleh orang banyak. Harapannya apa? Membuat efek jerak. Jadi orang-orang lain yang nonton begitu, bener loh. Kalau maling nyolong barang orang, ada saksi kuat. Barbuk barang buktinya ada, dipotong. Maka kedepannya kira-kira orang yang mau maling jadi takut nggak? Takut. Harapannya begitu. Tapi kalau sekarang Bu, malingnya keren, maling berdasi, alias koruptor, kerjanya korupsi, ngembat duit rakyat luluh. Nauzubillah min dzalik, bahaya. Pasal yang ke-25, wallahu a'lam.